Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, Engkau sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang dengan suburnya, meski mengalami kesulitan apapun. Perbesarlah cinta kasih kami kepada sesama, agar selalu siap siaga apabila Putramu datang penuh kemuliaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sukacita seorang pewarta tidak terletak pada ketenaran atau pengakuan bahwa dirinya mumpuni atau karena video renungannya viral. Sukacita seorang gembala yang sejati tidak terletak pada pengakuan dari umat atau orang banyak bahwa ia pastor yang hebat, yang kalau misa online itu orang yang mengikuti misa itu ribuan orang. Sukacita seorang pewarta atau seorang pastor terletak pada perkembangan iman umat. Ketika mendapati iman umat semakin teguh dan makin berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Itulah yang dialami
oleh para murid Yesus, misalnya Rasul Paulus dan kawan-kawan dalam pewartaan Injil. Dalam pewartaan, mereka mengalami banyak kesukaran dan kesesakan. Namun, mereka menjadi terhibur oleh karena iman umat yang semakin bertumbuh. Pelayanan dan pewarta sabda sejati bersuka cita ketika sabda yang diwartakan itu berhasil mentransformasi dan meningkatkan kualitas cara hidup iman umat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, seorang hamba dikatakan berbahagia bila melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hamba yang baik ialah pelayan yang selalu siap sedia menunaikan tugasnya, bukan karena takut akan kemarahan tuannya, bukan pula karena ingin mendapat pujian dari si tuan, melainkan karena sikap bertanggung jawab dari si hamba itu. Semangat atau spirit seorang hamba dalam kerajaan surga adalah melayani secara tulus dan rendah hati, seperti dikatakan oleh Yesus, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita berbahagia karena berkat belas kasih dari Allah, kita boleh dipanggil menjadi hamba-hambanya. Dipanggil menjadi hamba untuk bekerja di kebun anggurnya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang dipanggil untuk bekerja di kebunnya melalui hidup berkeluarga, melalui seorang pendidik, melalui seorang pegawai negeri, tentara, polisi, penegak hukum, tukang ojek, nelayan, petani, bapak dan ibu rumah tangga, anak sekolah, dan ada juga yang dipanggil untuk melayani Tuhan secara khusus. Siapapun kita telah dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya. Maka sebagai seorang hamba, kita hendaknya bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Tuan, yaitu Tuhan sendiri, yang telah memilih dan memanggil kita untuk menjadi hambanya. Kita harus bertanggung jawab atas tugas dan panggilan yang telah dipercayakan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, hendaklah kita sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita sebagai seorang hamba. Janganlah kita berlagak sebagai tuan, tetapi kita tetap harus rendah hati bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Seorang hamba hanya tergantung kepada yang punya pekerjaan itu. Dan yang punya pekerjaan itu adalah Allah atau Tuhan sendiri. Berbahagialah kita bila mana kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan karena kita supaya disanjung, dipuji orang, bukan karena kita takut jatuh dalam dosa, bukan karena kita takut dihukum oleh Allah, tetapi kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba karena kita bersyukur, karena kita sebagai orang-orang yang tidak layak tapi dipanggil dan dipilih oleh Allah sebagai hambanya. Maka bersyukurlah, bergembiralah karena kita dipanggil menjadi hambanya. Maka mari kita jawabi panggilan kepercayaan yang diberikan Tuhan lewat kapasitas kita masing-masing itu, dengan selalu menjalankan tugas panggilan kita dengan penuh rasa tanggung jawab demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.